Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu marrawa annal mustahadata tawsilu li kulli salat. Bab ulama yang meriwayatkan ia sesungguhnya wanita yang istihadah itu tasilu, dia akan mandi likulli salatin, bagi setiap mau salat. Hadis. Wa bin qala hadatsana Ibnu Abi Aqil wa Muhammad bin Salam al-Muradi qala hadatsana Ibnu Wahb an Amr bin al-Harith an Ibn Shihab an Sayyidina Urwah bin Zubair wa Amrah binti Abdurrahman an Sayyidah Aisyah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Habibah bint Jahash khatanat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahta Abdurrahman bin Auf ustuhidat 7 sinin fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalik wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haydah walakin hadha 'irqun faghtasili wa salli. Qalat Aisyah fakanat taghtasilu fi mirkanin fi hujrati ukhtiha Zainab binti Jahash hatta ta'luwa humratud damil ma'a. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Umma Habibah, sesungguhnya Sayyidatina Umma Habibah binti Jahash, ipar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahta Abdurrahman, ditakdirkan kanat atau boleh juga langsung atau kepada Hanata, dan itu dia juga di bawah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ustuhidat, dia mengalami istihadah 7 sinin, selama 7 tahun. Astaftat, maka dia minta fatwa, maka beliau bertanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dalik, tentang demikian istihadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi laysat bil haydah, sesungguhnya ini darah yang kamu lihat itu tidaklah dia dianggap haid, tidaklah dia dihukumi haid, akan tetapi hadza irkun, ini adalah darah yang keluar dari satu urat yang terganggu. Faghtasili, mandilah kamu, wasalli, salatlah kamu. Riwayat hadis faghtasili wasalli, maka ulama mengistinbat hukum wajib mandi setiap mau salat. Qala Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fakanat, maka ada ia Sayyidah Umma Habibah, taghtasilu, mandi ia Sayyidatina Umma Habibah, fi mirkanin, pada baskom. Mirkan itu wadah yang bisa digunakan untuk merendam kain, wadah yang besar. Fi hujrati ukhtiha, di kamar, maksudnya di rumah saudari perempuannya, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahash, hatta ta'lual humratud dam al-ma'a, sampai ta'luwa
taklua mendominasi oleh merah darah akan air, sampai air mandinya itu warna darah, saking banyaknya darah yang keluar. Hadis. من قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرتني عمرة بن عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت رضي الله تعالى عنها عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة. Maka adalah Sayyidatina Ummi Habibah mandi bagi setiap salat. Ini lebih sore. Kalau tadi itu kurang sore istidlalnya. Taghtasili wa sholli. Ini bisa saja menunjukkan mandi sekali. Tapi di sini jelas sekali taghtasilu li kulli shalah. Dia mandi bagi setiap salat. Tapi supaya tidak menyulitkan, seperti yang Nabi sarankan kepada Sayyidatina Hamnah binti Jahash. Kepada Sayyidatina Hamnah binti Jahash, yaitu menunda salat zuhur ke ujung waktu, mempercepat salat asar ke awal waktu, sehingga mandinya untuk salat zuhur dan asar sekali. Kemudian menunda salat maghrib ke ujung waktu, mempercepat isya ke awal waktu, sehingga juga mandi sekali cukup. Jadi bisa mengurangi mandinya 2 kali. Dan itulah yang dimasukkan dalam hadis ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Beliau tidak safar, beliau tidak sakit, beliau tidak ada keperluan, tapi belum menjamak sholatnya. Jamak apa yang dimasukkan? Yaitu jamak suri, jamak yang bentuknya saja yang jamak, hakikatnya tidak, yaitu menunda zuhur ke asar, mengakhirkan zuhur ke akhir waktu, dan mengawalkan asar di awal waktu. Itu yang dimasukkan dengan jamak tanpa sebab. Akhir-akhir ini muncul fatwa, bukan fatwa tapi pendapat dari sebagian orang-orang yang saya jumpa. Dia ngomong boleh saja seseorang pengantin menjamak sholat kalau dia pakai sunting. Karena susah mukanya, make upnya diperbarui lagi, buka suntingnya susah, maka jamak saja sholat zuhurnya ke sholat asarnya. Ini mempermudah ibadah. Ini fatwa-fatwa orang yang menganggap sholat itu adalah karangan mak bapaknya. من قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سيد عروة عن سيد عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة. hadis sama. ومن قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمر بن عبد الرحمن عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. Sesungguhnya Sayyidatina Ummi Habibah ustuhidat, beliau mengalami istihadah 7 sinin selama 7 tahun. Fa'amaraha, maka memerintahkan akannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam antaghtasila, bahwa mandi ya Sayyidatina Ummu Habibah. Fakanat tagsilu li kulli shalah. Hadis. Nabi qala hadatsana Hanad bin Sari qala an Abdah an ibn Ishaq an Az-Zuhri an Sayyidina Urwah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Ummu Habibah binti Jahash استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. وساق الحديث. Terus sama hadisnya kata Imam Abu Dawud, warahu Abul Walid At-Tayalisi walam asma'u min an Sulaiman bin Kathir an Az-Zuhri an Urwata an Sayyidatina Aisyah Sayyidah Zainab bintu Jahash. Ternyata Sayyidatina Zainab juga kena nih, istri Nabi SAW. Maka anak Jahash ini semuanya penderita istihadah.
Hamna binti Jahaz, Ummu Hubabah binti Jahaz, Sayyidatina Zainab. Tadi kemarin tuh saya kira Sayyidatina Zainab enggak kena. Ternyata kena. Berarti ini penyakit keturunan, penyakit keluarga istihadahnya itu, sekeluarga. Nah, di sini kebaca. Karena biasa kami baca yang pakai nomornya saja, enggak perlu dibaca kecil-kecil sampai di sini. Ketika kita baca, ternyata Sayyidatina Zainab binti Jahaz, istri Nabi, juga mengalami istihadah. Bagaimana bentuk istihadahnya? Faqala lahan Nabi, berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itasili li kulli shalah." Wasaqal hadis oleh Imam Abu Dawud Abdul Samad an Sulaiman bin Katsir qala tawaddu'i li kulli shalah. Ini riwayat yang lain, berwudu bagi setiap salat, maknanya dia masuk mudaim hadas. Daim hadas yang wajib wudu setiap salat. Hadis bila qala hadatsana Abdullah ibn Amr ibn Abi al-Hajjaj Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith an al-Husain an Yahya ibn Abi Katsir an Sayyidina Abi Salamah qala akhbaratni Zainab binti Abi Salamah anna imratan kanat tuhara qaddama wa kanat tahta Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha an taghtasila 'inda kulli salatin wa tusalli. Siapa wanita itu? Kemungkinan besar Sayyidatina Ummu Habibah. Nah, kemungkinan besar. Kenapa? Karena tahta Abdurrahman bin Auf. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga yang lain. Kenapa? Zaman sahabat itu biasa. Nah, di zaman kita ini yang bisa dipastikan. Nah, pasti Ummah Habibah itu. Kalau sahabat yang bilang pasti. Nah, karena mereka kadang-kadang menikah sampai 5 kali, ada 4 kali. Nah, akhbaratni telah menceritakan hadis kepadaku oleh Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah. Sesungguhnya seorang wanita ada ia tuhraqud dam, itu ditumpahkan nisbah darah. Kemarin dah diartikan, dikasih i'rab oleh Imam Abu Dawud. Ad-dam itu i'rabnya untuk tamyiz, bukan Abu Dawud. Imam Allama Abi Katsir Muhammad Idris Imam Abadi, pensyarahnya Imam Fairuz Abadi, Imam Al-Abadi. Wa kana tahta Abdurrahman, adalah beliau seorang istri Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha, memerintahkan ya Nabi akannya Sayyidatina Ummah Habibah atau wanita tersebut, bahwa dia mandi setiap mau salat dan melakukan salat. Nah, di sini ada nama bahasa, ada nama Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah, kemudian Sayyidatina Zainab binti Jahaz, kemudian Sayyidatina Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidatina Zainab istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Itu sebabnya Nabi bertanya ayyuz zawanib. Nah, ketika seorang wanita, yaitu istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, datang kepada Nabi, awal mulanya adalah, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, saya kan kaya nih, mau bayar zakat. Abang miskin, boleh nggak saya bayar zakat ke abang? Coba tanya ke Nabi. Daripada zakat saya lain, mendingan ke suami saya. Kata Sayyidina Abdullah Mas'ud, kamu saja yang tanya. Akhirnya keluarlah Sayyidatina Zainab bersama wanita lain dari Ansor. Ketika bertanya, dia tunggu di pintu Nabi SAW sampai Nabi keluar. Ini adalah saran atau perintah dari ayat apa punyanya? Walau sabaru hatta taqul ilaihim lakana khairal lahu. Kalau mereka bersabar sampai kamu yang keluar jumpa mereka, sungguh baik bagi mereka. Sabarlah nunggu. Nah, pas waktu itu keluarlah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wahai Bilal. Nah, kalau Sayyidina Bilal, orang anaknya manggil, wahai Bilal, coba kamu bilang sama Rasulullah,
ada dua wanita di depan bertanya tentang boleh nggak istri bayar zakat ke suami. Tapi yang sebut saya siapa? Ini demi menjaga harga diri suami di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebutkan kami ini siapa. Datanglah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu kepada Nabi, ya Rasul, ada dua wanita di depan, satu Zainab, satu wanita Ansar. Dia bertanya boleh nggak istri bayar zakat ke suami. Lalu Nabi bertanya, ayyuzawanib, Zainab yang mana? Nah tadi kan ada janji nggak boleh disampaikan Zainab yang mana. Kata Sayyidina Bilal, Zainab imro'ati Abdullah ibni Mas'ud. Nah terpaksa disampaikan karena Nabi yang tanya. Taat kepada Rasul lebih utama pada taat setia dengan janji daripada wanita tersebut. Nah maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laha ajran, bagi wanita itu ada dua pahala. Satu pahala bayar zakat yang mengantuk pagi-pagi dan suruh tidur cepat. Nah pahala zakat, kemudian pahala silaturahim. Nah pahala silaturahim karena memberikan zakat kepada karib kerabat sendiri. Nah pantasan Nabi bertanya ayyuzawanib, karena nama Sayyidatina Zainab atau nama Zainab ini nama yang populer, nama yang sangat populer sekali di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau antum mau cari bini, nah, carilah yang namanya Zainab supaya banyak tersebut dalam riwayat. Nah, tapi kalau antum cari namanya Susanti, itu nggak akan pernah dalam hadis. Qala akhbari anna Umma Bakrin akhbarat wa anna Aisyah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah tara ma yuribuha ba'da tuhur. Nah, qala fil mar'ah, Nabi berkata tentang wanita, taro yang melihat ya wanita, ma yuribuha, sesuatu yang membuat ragu ia akannya wanita setelah suci. Nabi bersabda, darah maksudnya. Nabi bersabda itu ada irkun, atau Nabi bersabda uruk, itu ada beberapa sarafmu yang diganggu syaitan. Qala Imam Abu Dawud fi hadis ini akil al-amrain jami'an qala in qawiyat fautasili li kulli shalah wa ila fajma'i. In qawiyat, jika kuat ia darah. Apa maksud kuat darah? Lebih pekat, lebih kental, lebih bau, itu mana kuat. Lebih deras, 4 kategori dikatakan kuat. Nanti ada penjelasan dalam kitab Mahli. Lebih pekat baunya, lebih kental dia, lebih kental, lebih terang darah warnanya, lebih deras tekanannya, maka mandilah kamu bagi setiap sholat. Wailah jika tidak, keluarnya enggak deras, kemudian warnanya tidak terang, ada agak pudar, kemudian warnanya darahnya encer, baunya enggak pekat, fajma'i, maka kumpulkan olehmu. Apa makna fajma'i, kumpulkan olehmu? Karena hadis ini tidak bernomor, maka tidak disyarah. Nah, kumpulkan sholat mananya bisa kita riwayatkan seperti yang kemarin, atau riwayat yang di bawah yang menjelaskan tajma'u bainas sholataini wa tawsilu lahuma wusla. Kamu kumpulkan antara 2 sholat dan kamu mandi bagi keduanya sekali mandi, yaitu jamak suri. Nah, istilahnya jamak suri. Itu juga mati suri, jamak suri, mati suri. Apa itu suri? Kayak mati tapi enggak mati beneran, kayak jamak tapi enggak jamak beneran. Hadis. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استحدت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر
وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat, berkatalah Sayyidah Aisyah, ustuhidat, telah ditimpa istihadah imra'atun, seorang wanita, ahdi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa umirat, maka diperintahkan ia wanita an tu'ajjilal asra, bahwa menyegerakan ia wanita akan salat asarnya, wa tu'akhiraz zuhra, dan menunda ia wanita akan salat zuhurnya, wa taghtasila lahuma, mandi ia wanita untuk keduanya, dua salat akan sekali mandi, gusla. Wa an tuakhira al-maghriba, bahwa menunda ia wanita akan salat maghribnya, wa tuajjilal isya'a, dan menyegerakan ia wanita akan salat isyanya, wa taghtasila lahuma, dan mandi ia wanita untuk keduanya maghrib dan isya, ghuslan, akan sekali mandi, wa taghtasila, dan mandi ia wanita li salati subhi, untuk salat subuh sekali mandi. Maka aku katakan kepada Sayyidina Abdurrahman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu meragukan saya? Faqala, berkata ya Sayyidina Abdurrahman, la uhaddithuka illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai, tidak akan aku sampaikan sama kamu kecuali semuanya itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apapun. Sayyidina Abdurrahman apa ini? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wanita mana beliau ceritakan? Bini beliau sendiri. Sayyidatina Ummi Habibah. Kalau mau menceritakan hukum berkaitan dengan bini kita, jangan katakan bini kita ada orang, bini saya beristihadah. Kalau nanya hukum jangan bilang bini saya juga, tapi ada seorang wanita. Mau tanya puasa, ada seorang wanita, dia setelah nifas 70 hari, nifas lagi 70 hari dia. Bagaimana kira-kira hukumnya? Wanita saja. Ini terlalu polos sebetulnya. Sebagaimana bini saya begini-begini. Berarti dia telah membuka aib bininya, mempermalukan bininya di tengah para ramai. Lihat cara Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hukum tersampaikan, tapi tidak perlu membuka siapa pelakunya, atau pelaku, atau bahasanya itu yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dibilang seorang wanita. Masya Allah. Ini proses yang seperti ini, jangan lupa, ini berawal dari wanita Sayyidatina Ummi Hafna, Sayyidatina Hamna binti Jahash, yang menceritakan bahasanya darahnya tidak terbendung dan dia tidak tahu kondisi sebelumnya. Tapi kalau dia tahu bagaimana kebiasaan haid sebelumnya, itu jelas hukumnya. Tinggalkan olehmu sholat di hari-hari haid, kadarkan. Ini ceritanya tidak tahu kondisi sebelumnya. Yang pula difatwakan semua orang istihadah itu dianjurkan mandi. Tidak. Wanita yang tahu haidnya, jadwal haidnya, tidak perlu mandi, cukup meninggalkan sholat. Kalau dah habis, mandi sekali saja. Tapi cerita yang mandi setiap waktu ini adalah wanita yang tidak tahu kondisi haid sebelumnya atau kali pertama berhaid. Yang kedua, darahnya itu ghairu mutamayyizah, tidak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan dengan yang tadi, in qawiyat faghtasili wa illa fajma'i. Kalau kuat, mandilah kamu. Kalau enggak, kumpulkan saja. Kumpulkan sekali mandi maksudnya. Berarti yang kuat adalah haid, yang lemah adalah
yang lemah adalah istihadhah. Nah, yang lemah adalah istihadhah. Maka wanita-wanita yang diwajibkan mandi, wanita yang ada di dalam keraguan-raguan, apakah ini haid atau bukan. Kenapa keraguan-raguan itu muncul? Satu, karena dia lupa kondisi haid bulan lalu. Yang kedua, karena darahnya ghairu mutamayyizah. Kalau tahu kondisi bulan lalu, ikut aturan bulan lalu. Kalau dia tidak punya aturan bulan lalu karena kali pertama berhaid, ikut warna darah, ikut tamyiz. Nah, sekarang tamyiznya nggak ada, informasi sebelumnya juga tidak ada, maka kembali kepada hukum ihtiyat. Nah, kemarin sudah disebutkan berapa kali dia harus berhenti, berapa hari harus berhenti daripada sholat. Nah, sejumlah hari yang biasa 6 atau 7. Nah, untuk menempatkan 6 dan 7 itu kira-kira bulan lalu di kapan. Kalau ada tanggal yang pasti, di tanggal yang pasti itu tidak perlu sholat. Tapi kalau ada yang tanggal diragukan, di tanggal diragukan itulah yang wajib sholat dan wajib mandi setiap sholat. Nah, itu merangkum hukum-hukum yang telah disebutkan riwayat-riwayatnya. Ini qala hadatsana Abdul Aziz bin Yahya qala hadatsani Muhammad bin Salama an Muhammad bin Ishaq an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Sahla bint Suhail ustuhidat fatat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Sayyidah Sahla binti Suhail, Masya Allah, akrab kali bapak sama anak. Nah, bapak Suhail, anak Sahla, mak Suhil. Nah, kakak Ashal, adik Sahil, menantu Mushil, cucu Mushal. Nah, ini kalau gini nih bagus juga nih ide buat nama. Nah, Apri Fadil. Nah, cari bini Fadilah. Kemudian nanti lahir anak kasih nama Fudel. Nah, kemudian adiknya lagi Mafdul. Nah, kemudian adiknya lagi Afdol. Nah, cari pula menantu Fadol. Masya Allah. Nama keluarga Fadol, keluarga F. Lam. Ini lihat nih ide sahabat buat nama aja baik-baik. Daripada Sayyidah Sahla binti Suhail ustuhidat, beliau mengalami istihadah. Fa'atatin Nabiya, datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaraha, lalu memerintahkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidah Sahla. Untuk apa diperintahkan? Antaghtasila, mandi ia Sayyidah Sahla inda kulli salatin, ketika setiap mau salat. Falamma jahadaha, maka tatkala menyulitkan, menyusahkan akannya Sayyidah Sahla, dzalika, oleh demikian maka dapatlah dia Sahlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa itu membawa berkah. Nah, sulit deh. Tapi karena nama Sahlah, dapat Sahlah dari Nabi. Amaroha, memerintahkan akannya Sayyidatina Sahlah antajma'a, bahwa menjama' ya Sayyidah Sahlah bainal dhuhri wal asri bi ghuslin, antara zuhur dan asar dengan sekali mandi, dan maghrib dan isya bi ghuslin, dengan sekali mandi. Wa taghtasila lis-subhi, mandi ya Sayyidah Sahla ketika atau untuk salat subuh.
Nah, di sini gunakan bahasa menjamak ya antara zuhur dan asar. Kan jamak antara zuhur dan asar, maka yang kebayang oleh kita adalah jamak seperti dalam safar. Kebayangnya begitu. Tapi karena ada hadis yang dijelaskan di atas, tu'ajjilal asra wa tu'akhirul zuhra wa tu'akhirul maghriba wa tu'ajjilal isya'a, maka hadis yang ini ditafsirkan oleh hadis yang khas di atas. Nah, sehingga muncullah istilah jamak suri. Qala Imam Abu Dawud wa rawi Ibnu Uyainah Abdurrahman bin Qasim Abi anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita ustihidat, dalam istihadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha bi makna, dengan semakna di hadis di atas. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير أن السيدة أسماء بنت أميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركان، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Asma binti Umais, beliau berkata, aku katakan ya Rasulullah, ada kawan saya namanya Fatimah binti Abi Hubaish, ustuhida, dia mengalami istihadah mundu kada wa kada, sejak waktu sekian-sekian, enggak disebutkan berapa lama. Falam tusalli, maka dia enggak sholat. Kenapa? Dikira haid, dikira istihadah enggak perlu sholat. Asal wanita keluar darah enggak sholat, maka dia enggak sholat. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nah, itu marah. Nah, ternyata marah itu bukan subhanallah, marah yang ringan subhanallah. Kalau marah yang keras itu pakai takbir. Kalau marah yang santai pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah itu agak santai. Nah, tapi subhanallah sedang. Subhanallah. Nah, subhanallah, inna hadza minasyaitan, sesungguhnya ini dari setan. Itu saraf urat rahimmu ditarik-tarik setan. Bahasa hadisnya ditendang setan. Itajlis fi mirkan, hendaklah dia duduk di dalam nampan, hendaklah dia duduk dalam baskom. Rendam dalam baskom dulu, cek cara menceknya. Fa iza ra'at sufratan, apabila dia melihat warna kuning, air itu berubah kuning gara-gara dia duduk di situ. Apabila dia melihat warna kuning faqal ma, di atas air, maka hendaklah dia mandi. Untuk sholat zuhur dan sholat asar mandi sekali. Kenapa dikatakan warna kuning? Karena warna kuning itu bukan darah haid. Nah, tapi kalau dia duduk di baskom warnanya merah, maka itu adalah haid. Tapi kalau dia duduk di baskom warnanya kuning, berarti istihadah. Nah, kalau istihadah Anda wajib sholat, maka dia akan mandi untuk salat zuhur dan asar sekali mandi, dia mandi untuk maghrib dan isya sekali mandi, dia mandi untuk salat subuh sekali mandi, dan dia berwudu fima baina dzalik, antara demikian. Demikian mana? Demikian mana? Zuhur sama asar. Mandi untuk salat zuhur, wudu untuk salat zuhur, kemudian wudu lagi untuk salat asar. Jadi wuduknya 2 kali. Karena antara demikian zuhur, asar, maghrib, isya mesti berwudu. Berwudu setiap mau sholat, mandi setiap 2 kali sholat, supaya cara pelaksananya dengan jamak suri. Khair. Ini untuk Sayyidatina Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau mengetahui bagaimana istihadahnya itu warna darahnya ada yang kental,
ada yang pekat, ada yang pekat apa? Ada yang pekat, ada yang jalang. Ada yang jalang. Babu mangkola tagtasilu min tuhrin ila tuhrin. Bab seseorang berkata mandi ya seseorang dari suci ke suci. Hadis. من قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. Bab tentang ulama yang berkata, yang berpendapat mandi ia seseorang dari suci ke suci. Artinya dari waktu yang sudah dikatakan suci, kemudian nanti tiba waktu dikatakan suci mandi lagi, bulan depan tiba waktu suci mandi lagi. Jadi itu maksud dari suci ke suci, bukan dari sholat ke sholat, tapi dari masa suci ke suci. Tentu hal ini berlaku kalau dia bisa menentukan kapan masa sucinya daripada pengalaman bulan sebelumnya. Nah, kalau pengalaman bulan sebelumnya itu berbeda-beda, maka kita ambil adalah bulan terakhir. Diambil adalah bulan terakhir. Diriwayatkan daripada Adi bin Thabit dari ayah beliau Sayyidina Thabit, dari mbah beliau Abu Sabit radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadah, tentang seorang wanita yang mengalami istihadah. Apa kata Nabi tentang wanita yang mengalami istihadah? Tada'us salata ayyama aqra'iha, meninggalkan ia wanita akan ibadah salat pada hari-hari haidnya wanita. Ini hadis mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Pada hari-hari haidnya wanita, di mana pula dia tahu hari-hari haidnya? Menurut pengalaman bulan sebelumnya. Maka secepatnya para wanita buat beli kalender hijriyah, dipajang di rumah, dicatat hari haid setiap bulan. Sekalian juga untuk informasi bagi aja dia. Insyaallah ini pengalamannya. Seharusnya jawab itu Ismail kan? Udah belajar. Insya Allah situ pulang kerja. Si merah itikaf deh. Jadi itikaf lagi. Udah pulang ke rumah. Itu kalender itu dua fungsinya. Yang terpenting untuk ini, untuk suami nggak terlalu penting. Yang terlalu penting ini untuk kalau mengantisipasi terjadi istihadah. Kalau terjadi istihadah nanti informasimu nggak ada, maka kamu membuat pusing orang. Maka disebutlah kamu mutahayyirah, wanita yang membuat orang pusing. Summa taghtasil, kemudian mandilah dia kalau tidak habis jadwalnya, wa tusalli, dan dia salat, wal wudu'u inda kulli salatin, dan wudu setiap kali mau salat. Wudu setiap kali mau salat. Hadis. Wa bihi ilayhi qala sana Utsman ibn Abi Shaybah qala sana Waqi' 'an al-A'mash 'an al-Habib ibn Abi Habibi an Habib bin Abi Thabit an Sayyidina Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Huwais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم تودعي لكل صلاة وصلي.
Nah, telah datang Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubeish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakara khabaraha, maka menceritakan ia Sayyidah Fatimah. Fazakaraha, zakarat, zakara, fazakara khabaraha. Fazakara ya. Oke, fazakara Nabi, fazakara khabaraha, maka menanggapi ya Nabi akan ceritanya Sayyidatina Fatimah. Wa qala, berkata ya Nabi dalam tanggapan tersebut, summa staghsili, kemudian mandilah kamu, summa tawaddai, kemudian berwuduklah kamu, di kulli salatin, untuk setiap salat, wasalli, dan salatlah kamu. Maka wuduk orang yang darurat hadas atau daim hadas wajib berwuduk setiap mau salat. Hadis Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Sinan al-Qattun al-Wasiti Al-Qattan al-Wasiti qala hadatsana Yazid an Ayyub bin Abi Miskin anil Hajjaj an Sayyidatina Ummi Salamah Ummi Kulsum an Sayyidatina Aisyah fil mustahadah taghtasilu takmi marratan wahidatan thumma tawadda'u ila ayyami aqra'iha. Nah, taghtasilu, mandi ia wanita, takni maksudnya sekali saja, kemudian berwuduk ia wanita, wuduk setiap mau salat. Sampai kapan? Ila ayyami aqra'iha, sampai datang hari-hari haidnya wanita. Hadis Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Sinan al-Qattan al-Wasiti qala hadatsana Yazid an Ayyub Abil Alaq anil ibni Subrumah anil imratin Masruq an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Hadis babu man qala al-mustahada taghtasilu min zuhrin ila zuhrin. Orang atau ulama yang berpendapat orang wanita yang mengalami istihadah itu mandi ia dari zuhur ke zuhur. Dari zuhur ke zuhur maknanya hanya mandi sekali saja. Itu mau 1 2 menit. Hadis Wabihi ilaihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Sumayy maula Abi Bakr an al-Qa'qa' wa Zaid bin Aslam arsalahu ila Sa'id ibn Musayyib yas'aluhu kaifa taghtasilu al-mustahada faqala taghtasilu min zuhrin ila zuhrin wa tatawadda'u li kulli salatin fa in qalabaha damu istaghfara bi thawbin. Ya Karim. Nah, renungi hadis ini, simpulkan hukumnya. Kondisi bagaimana kalau sarannya begini. Diriwayatkan daripada Imam Sa'id ibn Musayyib, yas'aluhu, seorang Zaid bin Aslam telah mengirim utusan jumpa Imam Sa'id ibn Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Nah, pemimpin tabi'in, karena beliau menantu sahabat. Yas'aluhu, bertanya ia utusan atau Zaid bin Aslam kepadanya Imam Sa'id ibn Musayyib, kaifa taghtasilul mustahadah, bagaimana mandinya wanita istihadah. Faqala, maka berkata ia Imam Sa'id ibn Musayyib, mandi ia dari zuhur sampai zuhur nantinya. Zuhur nanti mandi lagi, zuhur besok mandi lagi, mandi setiap zuhur maksudnya. Itu mandi zuhur ke zuhur. Dan berwudu ia wanita bagi setiap solat. Fa in walabaha, maka jika mengalahkan ajakannya wanita oleh darah,
tidak bisa dia mengendalikan darahnya. Istasfarat bitaubin, niscaya menutup ia wanita dengan kain. Nah, kondisi seperti apa? Tadi kan mandi setiap waktu sholat, kemudian berwudu setiap sholat, dan mandi ketika di akhir haid. Jadi banyak saran untuk wanita istihadah nih, mandi setiap sholat, kemudian berwudu setiap mandi di akhir haid. Nah, mandi di akhir haid bagi wanita yang punya pengalaman dan masih ingat. Kemudian mandi setiap sholat bagi wanita yang tidak punya pengalaman atau pengalamannya lupa dan darahnya tidak bisa dibedakan. Nah, kalau bisa dibedakan, maka dia bisa menentukan suci dan tidaknya dengan warna darah. Nah, sekarang ada lagi solusinya, mandi sekali sehari setiap sholat zuhur. Ini bagi siapa? Kondisi bagaimana? Kalau di dalam disebut salah tulis tuturin ila turin Di dalam walakin Abu Daud bayyana anna malikan qala inni la adunhu min tuhrin ila tuhrin faghalatan nasu wa qallabuhu min dhuhrin ila tuhrin. Itu kata siapa itu? Pensarah atau catatan kaki? Coba baca sampul kita antum itu. Apa tulisannya? Dari atas. Itu Sulaiman. Hah? Siapa membuat itu? Nah, kalau kitab saya itu sarahnya di dalam, bukan sarah ya. Zuhrin ila zuhrin bi mu'jamatain, pakai titik. Nah, az-zahir annahu bizza, secara zahir itu adalah dengan huruf dha. Nah, pakai huruf dha. Jadi saya nggak tahu siapa, takut komentar. Yang jelas itu komentar baru lah. Nah, komentar baru. Nah, sekarang kita ambil komentar yang lama, tetap dengan pakai titik mu'jamatain. Kondisi bagaimana yang harus melakukan hal ini? Situasi seperti apa yang solusinya adalah mandi setiap sholat zuhur. Bismillah. Alhamdulillah, insyaallah. Ini ketika salah seorang wanita mengadu istihadah. Ketika dia mengadu istihadah, pertanyaan pertama adalah, kamu sudah pernah berhaid sebelumnya atau belum? Itu pertanyaan pertama. Ketika antum mendapat pertanyaan, Pak Ustaz, saya istihadah, mana solusinya? Maka pertanyaan pertama yang antum tanyakan adalah, ini kali pertama berhaid atau sudah pernah sebelumnya? Mubtadi'ah al ghairu mubtadi'ah. Kali pertama berhaid atau sudah pernah berhaid sebelumnya? Kalau sekiranya jawabannya adalah sudah, maka pertanyaannya, kamu haid sebelumnya itu hari-hari apa saja? Kalau dikatakan nggak ingat saya tanggal berapa,
Nah, kalau nggak ingat tanggal berapa, ingat nggak jam berapa berhenti haidnya? Oh iya, kalau sama nanti balik itu zuhur. Nah, kalau zuhur berhenti haidmu, kamu nggak usah mandi setiap sholat, mandi setiap zuhur saja. Kalau dia katakan berhenti haid asar, mandi setiap asar saja. Berhenti maghrib mau maghrib biasanya, mandi setiap maghrib saja. Nah, ini solusi kedua bagi wanita yang lupa tanggal haidnya tapi masih ingat hari jam berhentinya. Nah, kalau ingat jam berhentinya, maka mandilah di jam berhenti setiap hari. Kenapa dikatakan mandi di jam berhenti? Karena dia pasti, itulah kebiasaan berhenti di haid, jam itu. Nah, berarti disitulah habis haidnya. Tapi nggak tahu karena hari apa, anggaplah setiap hari dia berhenti haid, maka dia harus mandi. Nah, jadi definisi di sini zuhur ila zuhur ini contoh kasus yang makna dari kasusnya adalah orang-orang wanita-wanita yang tidak tahu, yang tidak ingat kebiasaannya. Satu cuman yang dia ingat, yaitu jam mandi. Nah, kalau dia bisa mengingat jam mandi, dia terlepas daripada mandi setiap 5 waktu. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan yang dia ingat, yaitu mandi di waktu sholat anu. Nah, ketika dia ingat, kita katakan kamu mesti mandi di setiap waktu sholat yang mengganggu konsentrasi saya kalau mengantuk sedang belajar. Baca. وبه إليه قال حدثنا حماد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن مكيل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيتون. Bab mangkola tagtasilu kulla yaumin marrah. Bab ulama yang berpendapat mandi ia wanita setiap hari 1 kali. Mandi ia wanita setiap hari 1 kali. Dan tidak mengatakan ia ulama ketika zuhur. Nah, jadi hadis ini kita gabungkan antara zuhur dengan tanpa menyebutkan waktu. Nah, penetapan waktunya bukan zuhur, bukan asar, bukan isyaknya, tapi disebut zuhur hanya contoh kasus yang intinya adalah waktu mandi kapan dia ingat. Diriwayatkan pada Sayyidina Ma'kil al-Khas'ami dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan al-mustahadah, wanita yang mengalami istihadah, idza qada haiduha, apabila habis haidnya irtasalat kulla yaumin, dia akan mandi setiap hari, wattakhadat, dan dia akan mengambil sufatan, akan suf itu benang atau kapas yang terbuat dari wol, suf, karena di zaman itu banyak produksi, yaitu benang atau kain dari wol. Fiha, yang di dalamnya kapas atau wol itu dikasih samnun, minyak, atau dikasih zait. Jadi dilumuri dengan minyak. Itu apa dilumuri dengan minyak? Supaya menahan keluarnya darah. Nah, karena apabila satu kain dikasih minyak ditempelkan, itu akan menahan darah. Karena minyak itu dia menutupi serat-serat atau celah-celah daripada kain. Jadi bukan untuk mewangikan maksudnya di sini,
tapi untuk mengeratkan tutupannya. Nah, maka sekarang kalau ada sesuatu yang bisa menutup lebih erat, itu nggak perlu udah dikasih minyak. Nanti gara-gara istihadah keluar fatwa. Nah, kalau orang istihadah ambil pembalut, kasih minyak bimoli. Nah, dan tempel di situ. Setelah ditempel situ, lepas dia. Nah, kenapa jatuh sedang sholat? Licin gara-gara minyak. Fatwa siapa kasih minyak? Dan saya baca hadis suruh kasih minyak. Nah, dia hanya membaca teks hadis tapi tidak memahami apa maksud dikasih minyak. Nah, kalau maksud itu sudah tercapai dengan yang ada, maka tidak perlu lagi dikasih minyak. Babu mangqala tautasilu bainal ayyam. Bab ulama berkata mandi ya seorang antara hari ke hari, antara hari dengan hari. Hadis وبه إليه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يقني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم ابن محمد عن المستحاضة فقال تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Uthman, beliau pernah bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang wanita istihadah. Faqala, berkata ia Qasim, tada'us salata, meninggalkan ia wanita akan ibadah salat, ayyama aqra'iha, hari-hari haidnya wanita, hari-hari haidnya wanita. Summa tagtasilu, kemudian mandi ia wanita, fatusalli, lalu salat ia wanita, summa tagtasilu fil ayyam, kemudian mandi ia wanita pada beberapa hari saja. Mandi ia wanita pada beberapa hari saja. Nah, ini merujuk kepada kasus bagaimanapun seseorang lupa dengan kebiasaan haidnya, minimal ada yang bisa dia ingat secara yakin. Nah, minimal ada yang bisa dia ingat secara yakin. Misalnya begini, Allah, kamu pernah berhaid sebelumnya? Kata dia pernah. Nah, berapa lama kamu berhaid dalam sebulan? Itu enggak ingat dia? Kalau ditanya tanggalnya, kapan mulai haidmu setiap bulan, kapan tanggal berakhirnya, kalau itu dia lupa, minimal dia bisa ingat berapa hari haidmu dalam sebulan. Nah, katakanlah 5 hari dalam sebulan. Nah, 5 hari itu di bagian awal bulan kah, di bagian tengah bulan kah, di bagian akhir bulan kah? Enggak ingat juga itu. Bisa diingat tengah, awal, akhir. Katakanlah tengah. Nah, ketika dikatakan tengah, maka dia hanya mandi dari tanggal 11 sampai tanggal 20 saja yang mandi. Yang mandi tiap waktu. Karena antara itu adalah antara haid dan istihadah. Dia berada antara haid dan istihadah. Tapi kalau di tanggal 1 sampai 10 itu yakin istihadah. Tanggal 20 sampai tanggal 30 yakin istihadah. Jadi dia tak perlu mandi. Nah, itulah maknanya dia akan mandi hanya beberapa hari saja. Bukanlah setiap bulan tuh mesti mandi, setiap hari, setiap sholat. Oh, bagaimana bentuk dia nanti? Nah, tapi kalau itu nggak ingat juga dia, keingat saat di tengah atau di awal ya, itulah nasib memandilah setiap hari. Nah, biar biar lupa kamu tuh hanyut oleh air mandi. Masa semuanya nggak bisa ingat? Nah, kalau dia tidak bisa ingat harinya, minimal dia bisa ingat jam mandinya. Nah, kemarin bulan lalu jam berapa kamu mandi, kamu suci? Nah, mandilah sekali saja dalam sehari. Kalau itu nggak ingat, makalah 5 waktu.
maka mesti 5 waktu. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Tinggal kita menempatkan kepada kasusnya bagaimana kondisi wanita tersebut. Babu mangkala tawadda'u li kulli shalah. Ini enggak perlu diceritakan ini. Karena di mana saja riwayat yang berpendapat berwudu setiap salat hadis. Wa bihi ilayhi qala sana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Muhammad yakni ibn Amr haddatsani Ibnu Shihab an Urwah bin Zubair an Fatimah binti Abi Hubais annaha kanat tustahadu. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان آخر فتودعي وصلي. Diriwayatkan daripada Sayyidah Fatimah binti Abi Hubais, sesungguhnya beliau adalah ia tustahadu, mengalami haid, mengalami istihadah. Faqala laha, maka berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haid," apabila adalah darah haid, kalaulah darah itu darah haid, maka sesungguhnya darah haid itu adalah darah berwarna hitam yang bisa dikenali, bisa dikenal. Nah, hitamnya itu dikenal oleh wanita itu sendiri. Pokoknya kalau darah haid, pasti batin wanita itu tahu ini darah haid. Tapi ketika dia bertanya, ini kok aneh darah ini, beda dengan yang lain. Nah, kita tidak bisa memahami makna mendalam dari hadis ini. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, yu'raf artinya dikenal dengan baunya, berarti berbau pekat. Faidza kana dzalik, apabila terjadilah demikian, maka berhentilah kamu dari sholat, tahanlah dirimu dari sholat. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita mengenali haid lewat darah, lewat warna, lewat bau. Faidza kana al-akhar, apabila adalah yang lain, darahnya enggak seperti yang kamu kenal, dia bukan hitam tapi merah cerah. Dia bukan hitam, dia bukan berbau, tapi hanya berbau sedikit saja. Fatawaddai, berwuduklah kamu dan sholatlah kamu. Berwuduklah kamu dan sholatlah kamu. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ziyad ibn Ayyub qala hadatsana Husain akbarana Abu Bishr qala akhbarana Abu Bisr an Ikrimah anna Ummi Habibah bint Jahsh in istuhidat fa'amara itu ada pula ada istuhidat fa'amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam anda baca apa? Apabila memajhulkan fi'il madhi, maka domah awal kasrah sebelum akhir, domah awal dan huruf ketiga kasrah sebelum akhir, domahkan awal dan huruf kedua kasrah sebelum akhir. Nah, apabila dimulai dengan hamzah wasal, maka domahkan awal dan huruf ketiga. Ustuhidat, bukan ustuhidud. Ustuhidat. Fa'amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tantazira ayyamin aqra'iha thumma taghtasilu wa tusalli fa in ra'at shay'an min dhalik tawadda'at wa sallat. Sesungguhnya Sayyidatina Ummah Habibah binti Jahsh ustuhidat, beliau mengalami istihadah. Fa'amaraha, maka memerintahkan akannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an tantazira, bahwa menunggu ia wanita ayyam aqra'iha, akan hari-hari haidnya wanita. Nah, menunggu ia wanita akan hari-hari haidnya wanita. Menunggu apa?
Bukan menunggu datang, tapi menunggu habis. Nah, kalau menunggu datang nggak cocok diartikan hari-hari haid. Menunggu ia wanita akan hari-hari haidnya, kemudian dia mandi. Tunggu datang dulu hari haid baru mandi. Tapi menunggu habis. Menunggu habis ia wanita akan hari-hari haidnya. Kemudian kalau sudah habis perhitungannya, kemudian dia sholat, dia mandi dan sholat. Fa'ira syai'an min dzalik, apabila dia melihat sesuatu dari demikian, masih keluar darah juga, tawaddu'at wa sholat, dia cukup berwudu dan dia sholat. Ini solusi kalau dia tahu hari-hari haidnya. Terakhir, وبه له قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث أن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتودع. Nah, ini hadis sudah mauquf. Ini dah kaul siapa ini? Rabi'ah, seorang sahabat, tetapi nah ini udah hadis mauquf. Katakanlah ini hadis mauquf, bukan kepada Nabi. Nah, kata Imam Khattabi, qaulu Rabi'ah itu syadz. Nah, bukan sahabat Rabi'ahnya, bukan tabi'in Rabi'ahnya yang syadz, tapi kaulnya itu syadz. Pendapatnya itu bertentangan dengan ijma'. Walaysa amalu alaih, enggak boleh diamalkan. Komentar Imam Khattabi itu dikritik. Kena kritik lagi beliau. Kenapa? Karena Imam Malik bin Anas sesuai dengan pendapat Imam Rabi'ah. Jadi mazhab Imam Anas bin Malik, mazhab Imam Malik bin Anas, yaitu mazhab Maliki, itu mengatakan sebagai hadis di atas. Nah, anahu sesungguhnya Imam Rabi'ah, karena ada ia sang imam, la yaruk, tidak berpendapat ia imam terhadap wanita istihadah akan wudu. Enggak wajib wudu inda kulli salat, setiap mau salat. Jadi sama saja wudunya dengan yang lain. Sekali saja, kalau nggak batal nggak perlu wudu, kecuali menimpa akannya oleh hadas selain darah. Kalau ada hadas selain darah, fatawaddu, maka dia akan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim.